Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kurni Al-Adli akan menjelaskan tentang perkawinan dalam Islam. Untuk menjaga sebuah perkawinan agar tetap utuh dan harmonis, diperlukan adanya saling pengertian antara suami istri, diwujudkan dengan menyadari kondisi masing-masing yang lemah, membiasakan diri rela berkorban sesuai kemampuan masing-masing, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri. Pengertian dan hukum perkawinan. Pengertian perkawinan. Menurut Syekh Syamsuddin Abu Abdillah dalam Fathul Qorib diterangkan bahwa perkawinan adalah akad yang memperolehkan bersetubuh asalkan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan tujuan istimta, yakni menjalinkan rasa kasih sayang, saling menyintai untuk mencapai kepuasan lahir batin, untuk menghindari pandangan mata yang haram, melestarikan keturunan yang soleh, dan mendoakan kedua orang tua. Keabsahan sebuah perkawinan dibutuhkan 4 hal, yaitu sigat, wali, 2 orang saksi, dan mahar. Dasar hukum pernikahan. Dasar hukum pernikahan menurut Syahid Sabiq dalam Fis al-Sunnah merinci hukum pernikahan dengan pemetengan situasi dan kondisi dengan tetap mengacu pada sandaran yang jelas. 1. Nikah itu wajib bagi orang yang mampu memberikan nafkah dan ada kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan zina apabila tidak segera melakukan pernikahan. Baginya nikahnya hukumnya wajib. Nikah itu sunnah apabila seorang telah berkeinginan untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin dan memiliki kepercayaan diri, tidak mungkin terjerumus dalam kesesatan. Jika tidak nikah, maka nikah hukumnya sunnah. Nikah itu makruh. Makruh hukumnya apabila seorang beristri sedangkan ia tidak dapat memenuhi nafkah lahir atau batin. Tetapi ketidakmampuan tersebut tidak mengakibatkan istri sengsara dan terlunta-lunta. Nikah itu haram apabila motivasi untuk menikah karena ada niatan jahat seperti untuk menyakiti istrinya, keluarganya, serta nilai jelek lainnya. Meminang atau khitbah adalah menyatakan permintaan untuk menikahi diri dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perancaran seorang yang percaya. Kita juga dilarang meminang seorang selagi dalam pinangan orang lain atau meminta idah rojiyah. Maksudnya adalah janda yang masih bersatu sebagai istri bagi laki-laki yang menceraikannya, karena masih ada usaha untuk mempersatukannya kembali bagi janda yang belum habis masa iddah. Akan melanjutkan nomor 3 yang menjelaskan tentang hukum melihat perempuan yang akan dinikahi. Hukum melihat adalah dibolehkan bila sepanjangan tidak melanggar syarat. Kebolehan melihat perempuan hanya sebatas telapak tangan dan juga wajah. Dan melihat perempuan haram hukumnya apabila dikaitkan dengan hal-hal negatif kepada perempuan. Dan sebaiknya para lelaki menutup mata di saat mereka melihat perempuan yang berpakaian seronok dan membuka sebagian anggota tubuhnya, di mana dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Kulil mu'minina ya'uddu min absarihim yahfatu furujahum zalika askalahum innallaha khabiru bima yasnauna, yang artinya katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, demikian lebih suci bagi mereka karena Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur ayat 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanyandia Marcella. Saya dari kelas 11 IPA 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang mahram nikah. Mahram menikah adalah larangan bagi laki-laki menikahi perempuan-perempuan yang secara syarak dilarang untuk menikah. Seorang perempuan dilarang menikah karena 3 hal. Yang pertama, perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat. Yang kedua, haramnya perempuan untuk dinikahi karena sesusuan. Akibatnya, diharamkan menikah dengan 2 orang perempuan, yaitu ibu yang menyusui dan anak perempuannya. Yang ketiga, haramnya perempuan dinikahi karena hubungan pernikahan. Keharaman dikarenakan hubungan pernikahan ini berlaku untuk selama-lamanya. Ada 4 orang yang termasuk dalam golongan ini. Yang pertama,
ibu istri atau ibu mertua, dan yang kedua, anak perempuan istri atau anak tiri perempuan, dan yang ketiga, istri bapak dan begitu pula istri kakek. Dan yang terakhir adalah istrinya anak-anak atau anaknya laki-laki. Sekian penjelasan singkat dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian 5. Hikmah dan tujuan pernikahan. Perkawinan dalam Islam disebut juga dengan pernikahan. Pernikahan bagi umat muslim merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri berdasarkan syariat Islam yang memiliki hikmah dan tujuan, yakni cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini, selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan amat merugikan, membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Sedangkan tujuan pernikahan ialah sebagai berikut. 1. Yang pertama, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul, seperti pada surah An-Nur yang artinya, dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Dan yang kedua, Rasulullah bersabda yang dalam hadisnya yang artinya dari Ibnu Abbas berkata, ada seseorang yang mengadu perihal hidup membujang kepada Nabi SAW bersabda, Rasulullah, bukankah aku sendiri tidak dikebiri atau membujang? Lebih lanjut, beliau bersabda, bukan, umatku orang yang mengebiri dan minta dikebiri. Dan kesimpulan yang dapat kita peroleh ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kepada orang yang sampai akhir ayatnya hidup memujang dan tidak melaksanakan pernikahan, dan juga maha luas rezekinya. Jadi untuk itu, jangan khawatir akan kekurangan rezeki setelah melakukan pernikahan. 2. Tujuan yang berikutnya ialah kita dapat memenuhi kebutuhan emosi dan seksual secara sah dan benar. Allah memberi naluri kepada manusia untuk mengadakan pergaulan dengan lawan jenis. Akibat dari pergaulan terhadap lawan jenis itu menimbulkan rasa cinta dan keterikatan emosi antara dua insan sehingga timbul keinginan untuk menyalurkan hasrat biologisnya. 3. Mendapatkan keturunan yang memiliki pernikahan yang sah dan status anak menjadi jelas, siapa bapak dan ibunya. Dan sebaliknya juga, keturunan yang dihasilkan melalui cara tidak sah, maka akan merugikan masa depan anaknya. Dan yang keempat, dapat menduduki fungsi sosial, yakni rumah tangga yang berawal dari sekelompok bagian terkecil dari susunan masyarakat, sampai terbentuk kelurahan, dan seterusnya, hingga terbentuk suatu negeri dari kumpulan berbagai wilayah. 5. Menjaga dan menyalurkan nafsu dengan benar dan tepat, seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 5-6 yang artinya, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Sekian, terima kasih.